Janji siswa, kami berjanji akan senantiasa patuh dan taat kepada guru, orang tua, dan tata tertib sekolah. Kami berjanji akan senantiasa bertanggung jawab menjaga kebersihan diri pribadi, kebersihan kelas, dan kebersihan lingkungan. Kami berjanji akan senantiasa bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan menjaga kerukunan antar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati, Kepala SMA Negeri 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Saya memperkenalkan profil SMA Negeri 1 Bojongsoang. SMA Negeri 1 Bojongsoang adalah salah satu SMA Kabupaten Bandung yang berada di Jalan Sapan Gudang, Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang. SMA Negeri 1 Bojongsoang mempunyai visi maju, mandiri, aktif, jujur, dan unggul. SMA Negeri 1 Bojongsoang mempunyai 45 orang guru dan 17 orang tenaga kependidikan. Di SMA Negeri 1 Bojongsoang terdapat 24 kelas rombongan belajar reguler dan 6 kelas rombel smarter. Di SMA Negeri 1 Bojongsoang kita mengikuti implementasi kurikulum Merdeka lewat jalur mandiri. Untuk sementara di tahun ajaran 2022-2023 kita mandiri ke-1 yaitu mandiri belajar. Tapi di tahun ajaran 2023-2024 itu kita akan melaksanakan implementasi kurikulum mandiri belajar. Semoga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka ini dengan baik. SMA Negeri 1 Bojongsoang mempunyai beberapa prestasi, alhamdulillah. Baik itu prestasi sekolahnya, sekolah SMA Negeri 1 Bojongsoang itu alhamdulillah terpilih menjadi salah satu sekolah Masagi di Jawa Barat. Kemudian guru-gurunya juga berprestasi, beberapa guru menjadi guru penggerak dan beberapa guru berprestasi dalam bidang olahraga dan kesenian. Para siswanya juga tidak kalah berprestasi baik itu dalam bidang olahraga, kesenian, ataupun Olimpiade Sains Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Dan beberapa siswa lulus dalam penerimaan siswa baru lewat jalur SNMPTN. Semoga kedepannya siswa SMA Negeri 1 Bojongsoang lebih banyak lagi yang berprestasi, begitu pula dengan guru dan sekolahnya. Nah, itu saja mungkin perkenalan tentang profil SMA Negeri 1 Bojongsoang. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji yang maha tinggi, puja yang maha mulia, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan
informasikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Bojongsoang dengan Kombel Bosa Maju. Kesempatan kali ini untuk rundown acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Kombel Bosa Maju, lalu yang dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang berbahagia, untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Kombel Bosa Maju SMA Negeri 1. Komunitas kami di SMA Negeri 1 Bojongsoang yang kami banggakan, selamat datang dan selamat untuk belajar kembali bersama kami yang pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan hanya di tatap muka. Maksud saya bukan hanya di tatap maya, tapi kami pun di sini meskipun hanya beberapa guru yang hadir di ruang guru SMA Negeri 1 Bojongsoang, namun alangkah bahagianya kami karena ternyata Bosa Maju ini kami pun ikut bangga dengan para guru di SMA Negeri 1 Bojongsoang yang saat ini di sela-sela kita mengerjakan soal-soal di Sista Praja, kami menginsert ya, kami menambah pekerjaan Bapak dan Ibu untuk kepada seluruh peserta didik di SMA Bojongsoang dalam rangka mencapai atau sebagai informasi yang bisa kami sampaikan, ini adalah pertemuan kami yang keempat. Setiap 1 bulan 1 kali kami melakukan pertemuan ini, dan untuk pertemuan ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, salah satu tugas dan tanggung jawab guru itu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nah, bagaimana nanti kita saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang semoga dari kebiasaan baik tersebut menjadi karakter dan akan Sudah kita laksanakan, salah satunya adalah dengan bersama-sama belajar dalam kelompok belajar atau yang sekarang terkenal adalah komunitas belajar. Yang akan kita laksanakan hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang mungkin kita bisa berkumpul bersama. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati oleh Bapak Muhammad Saiful Akbar dengan materi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Bojongsoang yang hadir secara luring, kemudian Bapak Ibu para partisipan yang ada di ruang Zoom meeting kami. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin pertama mengucapkan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Izinkan saya di sini untuk berbagi, ya, bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, tema besar kita pada kali ini adalah membahas tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami mungkin ya secara global apa itu budaya positif, atau mungkin belum tahu, baru dengar apa itu budaya positif. Bagaimana budaya positif ini diterapkan di SMA Negeri 1 Bojongsoang pada khususnya dan pada umumnya di seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi pertama ini saya akan menjelaskan terkait dua hal, yaitu yang pertama tentang kedisiplinan dan kebajikan universal, dan yang kedua adalah tentang motivasi diri. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih yang terbesit dalam benak Bapak Ibu apabila mendengar kata budaya positif? Haji Rudi? Disiplin. Ini disiplin very much.
Disiplin is very important. Ya. Ya. Bagaimana, boys? Kesepakatan bersama. Wah. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Tidak negatif. Tidak negatif, karena positif. Iya. Nah, betul. Bagaimana di ruang langsung? Ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu yang saya hormati, silakan kalau mau komen bisa memberikan komentarnya Tentang apa itu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait tentang budaya positif ini adalah tema besar yang harus kita terapkan di SMA Negeri 1 Bojongsoang pada khususnya. Yang mana dengan budaya positif ini tentunya yang ingin digapai adalah profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah ketahui bersama tadi Ibu Moderator yang pertama di pembukaan sudah menyebutkan 5 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu saya hormati, Oh maaf, 6 ya. 6 profil pelajar Pancasila. Perawasan T5. Ya, kita awali dengan teori yang dikeluarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan guru penggerak dan kaitannya dengan pendidikan di Indonesia ini untuk tahun yang sekarang beberapa tahun kebelakang adalah mengadopsi dari keilmuan-keilmuan teori-teori yang dikeluarkan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada 3 quotes ya, 3 hal yang saya ambil dari apa yang menjadi pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, guru adalah penuntun. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru seperti layaknya petani. Dan sekolah adalah ladang untuk menyemai para bibit-bibit yang akan kita semai nanti. Dari ketiga hal ini, kita patut mendalami ya Bapak Ibu, bahwa merdeka itu bukan hanya bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Tentunya kemerdekaan itu harus dibatasi dengan kemerdekaan orang lainnya. Tidak hanya merdeka secara pribadi, tapi juga harus memperhatikan kemerdekaan sosial. Yang menjadi garis besar adalah kemerdekaan itu bukan hanya terlepas dari perintah seseorang, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa merdeka itu kita bisa memerintah diri kita sendiri. Akan hal apa? Yang kedua, dalam hal kedisiplinan. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin sepertinya apa ya? Jadi lagi ketepatan waktu. Ketepatan waktu berkaitan dengan waktu. Ada lagi? Hukuman. Ada dengan hukuman. Kemudian ada lagi? Taat. Kedisiplinan. Taat. Padahal nanti kita akan bahas disiplin itu bukan tentang ketaatan, bukan hanya tentang ketaatan, ketertiban, taat terhadap aturan, tepat waktu. Ada nanti secara khusus insya Allah dijelaskan tentang apa sebetulnya dari makna kedisiplinan tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, yang selanjutnya kita sebagai guru itu harus bisa menuntun. Menuntun siapa? Menuntun anak didik kita, tentunya kita sebagai guru. Yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai petani. Petani tidak bisa membuat padi berubah menjadi jagung, atau sebaliknya, jagung
tidak bisa diubah menjadi padi. Petani hanya bisa membuat lingkungan yang cocok bagi tanaman tertentu. Misalkan kita menanam padi. Nah, tanah untuk menanam padi harus seperti apa kan? Diairi, kemudian ada istilahnya diuluku, kemudian dipupuki, diuluku, digemburkan, dibalikkan, diberikan pupuk, disemprot. Tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah padi menjadi tanaman yang lain. Dia akan tumbuh seperti padi. Dari awal dia tumbuh sampai akhir dia tumbuh. Tetapi yang akan berbeda apakah padinya akan berisi banyak ataukah tidak. Nah, itulah kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang guru itu adalah seorang petani. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, teori yang kedua yang dikeluarkan oleh Dr. William Glasser. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita beralih dari tadi masalah kedisiplinan, kita beralih kepada kata kontrol. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, apa itu kontrol? Kontrol, remote control. Berarti kita mengendalikan sesuatu ya Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini menurut Dr. William ada beberapa ilusi tentang teori kontrol ini. Ilusi yang pertama, ilusi guru yang mengontrol murid, bahwa murid itu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi guru bisa mengontrol murid. Padahal ini hanya sebuah ilusi. Kenapa disebut ilusi? Pada waktu guru mengontrol murid atau murid dikontrol oleh guru, sejatinya muridlah sendiri yang muridnya sendiri yang menyatakan diri untuk mau dikontrol oleh guru. Jadi dia berserah diri, berpasrah. Karena kita tidak ada kemampuan untuk mengontrol seseorang. Contoh sederhana, mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak, kalau kita mengontrol anak kita, tentunya misalkan anak kita disuruh untuk sholat. Kalau anak kita disuruh untuk sholat oleh kita, ada beberapa kemungkinan ya dia ingin sholat karena takut dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melakukan atas kehendaknya sendiri, itu akan sangat mudah dia melakukan hal tersebut. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol kehendak daripada murid, karena muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Dr. William mengatakan ilusi? Bapak Ibu bisa bayangkan, misalkan ini ada satu kasusnya waktu saya belajar dalam LMS. Bapak Ibu coba mengepalkan tangan Bapak Ibu. Setelah itu harusnya ada teman yang lain untuk mencoba membukakan kepalan tangan Bapak Ibu dengan cara membujuk atau digimanain, pokoknya harus dibuka sedemikian rupa. Yang memutuskan untuk membuka tangan apakah orang lain atau diri sendiri? Diri kita sendiri. Itu juga kaitannya dengan pribadi murid-murid kita. Kita sebagai guru hanya bisa memberikan stimulus, hanya bisa memberikan sesuatu hal, motivasi atau lain sebagainya. Yang menentukan mereka akan melakukannya atau tidak, itu kembali kepada diri mereka sendiri.
Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, dengan dua teori ini, kita sebagai pendidik tidak bisa egois. Bahwa kita pengen seorang anak, seorang murid kita, atau beberapa murid kita untuk bisa A, B, C, D, E, dan F, dan seterusnya. Kita di sini ada untuk memfasilitasi mereka. Kita di sini ada untuk membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang cocok bagi mereka untuk mengembangkan diri menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Itu yang ingin diterapkan dengan adanya budaya positif ini. Karena kita tidak bisa berkehendak untuk merubah mereka, yaitu murid dalam hal ini, nah kita harus mempersiapkan lingkungan pendidikan yang cocok bagi mereka mengembangkan diri mereka sendiri. Itulah pokok dari pembahasan kali ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin. Disiplin kadang dikonotasikan menjadi hal-hal yang negatif. Contohnya kata tertib tadi ya, teratur, kepatuhan. Kata disiplin juga kadang dihubungkan dengan hukuman, mendisiplinkan. Yang kaitannya untuk mendapatkan kepatuhan, tapi kadang mengakibatkan ketidaknyamanan kepada anak karena didisiplinkan istilahnya. Misalkan anak yang bersalah, telat, harus menghormat bendera. Anak yang terlambat harus mengelilingi lapang sekian kali untuk dengan berlari. Anak yang tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah harus melepas sepatunya. Secara tidak langsung itu kita melakukan penyiksaan kepada anak sebetulnya. Karena tadi kembali lagi, belum tentu apa yang kita berikan kepada mereka bisa mengubah mereka ke arah yang lebih baik. Bahkan mungkin sebaliknya. Apabila kita pelajari lebih dalam, Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin itu artinya itu sebetulnya belajar. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, bukan menaati peraturan, tapi belajar untuk mentaati peraturan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, yang disebut disiplin itu adalah seseorang yang sudah bisa membuat dirinya untuk berdisiplin diri terhadap aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya universal, kebijakan baik, kebijakan positif, seperti kejujuran, berlaku jujur, berlaku menghormati kepada yang lain, menghargai, menjaga kebersihan, kembali kepada diri pribadi. Contohnya, Bapak Ibu kalau menggunakan motor ada helm karena apa? Takut polisi, takut ditilang. Bukan karena itu keselamatan pribadi kan? Bukan. Kalau ke kota, ke Bandung pakai helm. Tapi kalau dekat maaf nggak apa-apa nggak pakai helm. Nah berarti belum disiplin. Kita di Bandung loh, Mister. Ini Kabupaten Bandung. Kota. Orang Kabupaten Bandung kalau ke kota Bandung nyebutnya ke Bandung, padahal lagi di Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang makna disiplin sesungguhnya. Jadi makna disiplin itu disiplin diri, bukan atas karena aturan tertentu, atas karena hukuman seseorang, tapi disiplin itu adalah mendisiplinkan diri sendiri, self disiplin. Jadi kita yang mengikuti, kita orang yang sudah bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada, yang sifatnya universal dan baik, itulah yang disebut orang disiplin. Karena timbul dari diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kembali lagi disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tadi bahwa disiplin itu kembali kepada diri, self disiplin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati,
Nah, kaitannya dengan kebajikan universal, tadi kita sudah membahas apa itu disiplin. Selanjutnya kita membahas tentang kebajikan universal. Kira-kira apa, Pak Jody? Kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah secara menyeluruh menjadikan sesuatu itu lebih baik secara umum. Secara umum menjadikan sesuatu lebih baik. Tidak ada, Pak Jody, contekan ada. Kebajikan universal bermakna nilai-nilai, keyakinan-keyakinan. Apa keyakinan apa yang Pak Haji Rudi yakini bahwa itu benar? Contohnya benar adalah pertama mematuhi tertib lalu lintas. Mematuhi patuh terhadap sesuatu aturan gitu ya. Kedua, kalau berangkat ke sekolah jangan merasa dirinya telat itu karena malu, tapi merasa malu terhadap anak didik. lalu terhadap anak didiknya. Apalagi panggilan awal itu adalah ajaran tepat waktu. tepat waktu sesuai. Oke. Terima kasih. Pak Fadli, beri tepuk tangan. Contoh Pak Haji, sebuah kebajikan universal. Jujur itu mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Papua, mau di Swiss, Amsterdam, Eropa, jujur itu berlaku di semua negara. Betul atau tidak? Betul. Menghormati orang lain berlaku juga di semua wilayah, dimanapun itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah, kembali lagi, sekolah sebagai wadah untuk menyemai bibit-bibit yang nantinya akan turun ke masyarakat, terbit ke masyarakat. Di sanalah kita harus bisa menerapkan tadi pertama kedisiplinan diri yang berlandaskan kebajikan universal. Jadi kita di sini sekolah bukan hanya sekedar mengajar bahasa Inggris, bukan hanya mengejar fisika, matematika, tapi ada grand teori yang sangat besar, Bapak Ibu, yaitu untuk membuat anak menjadi seseorang yang disiplin diri terhadap kebajikan-kebajikan yang sifatnya universal, menjadi orang yang jujur, bisa bertanggung jawab. Karena poin-poin itu, keyakinan-keyakinan itu yang penting untuk dimiliki oleh seorang pribadi. Orang yang pintar, ketika kebajikan universalnya tidak ada, mohon maaf, misalkan tidak jujur, apa yang terjadi? Ya begitu yang bisa kita lihat. Orang pintar tapi dia tidak bisa menghormati orang lain, apa yang terjadi? Ya begitu yang seperti bisa kita lihat. Ya. Jadi yang penting itu adalah karakter, keyakinan, nilai-nilai. Bukan berarti kita menyampingkan nilai kognitif. Itu benar. Tetapi yang harus lebih pokok kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita menjadi seseorang yang berdisiplin diri terhadap kebajikan universal. Nah, Kementerian Pendidikan dalam hal ini mengusung 6 poin profil pelajar Pancasila sebagai kebajikan universal yang harus dilakukan oleh seorang guru, diterapkan, dikembangkan di setiap satuan pendidikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, 6 poin ini yang harus kita lakukan sebagai guru. Di samping kita mengajar mata pelajaran sesuai dengan profesionalisme kita, tetapi juga kita menanamkan 6 poin ini untuk peserta didik kita. Selanjutnya, nah, kita lanjut kepada sesi yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Menurut teori ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, orang taat peraturan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita ada di ranah mana? Sekolah kita mungkin masih di ranah yang pertama dan kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak yang telat datang ke sekolah, dia berusaha untuk tidak telat karena takut dihukum padani, takut dicatat di buku catatan, buku saku, ada poin. Kalau poinnya tertentu nanti dapat hukuman. Berarti kalau anak kita masih di posisi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka pendidikan yang sesungguhnya tidak akan tercapai. Karena ketika hukuman tidak ada, maka tidak akan terjadi. Contohnya tadi, dan kondisinya kita ayah katakan halo ya, bukan karena keselamatan, karena lotek. Begitu Bapak Ibu. Ketika hukuman ditiadakan, maka kembali lagi anak menjadi tidak teratur. Berarti pendidikan melalui hukuman belum tepat. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, dikasih hadiah, reward. Anak kita kalau Bang mesetkan sesuatu, kayak dipasihan jajan 1.000 atau angsulannya jajan, kembaliannya untuk dijajannya, jajannya oleh dia. Ketika kita memberi uang pas, apa yang terjadi? Dia protes atau tidak mau pergi karena tidak dikasih imbalan. Jadi ketika imbalan tidak ada, dia tidak akan melakukan. Ketika ada, dia akan melakukan. Dan itu juga Bapak Ibu yang membuat kadang etos kerja kita, oleh karena itu yang disebut gratifikasi tidak baik. Tips-tips itu tidak baik dan tidak boleh, dalam agama Islam pun dilarang memberikan tips, memberikan gratifikasi kepada pelayan, karena membuat etos kerja seseorang berubah. Nah, yang ketiga ini yang paling pokok yang harus sebetulnya kita lakukan, yaitu bagaimana menciptakan orang, bagaimana menciptakan peserta didik menjadi yang mereka melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri, berlandaskan keyakinan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kenapa harus pakai helm? Biar selamat. Kenapa harus menjaga kebersihan? Biar rapi, biar enak, tidak kotor, tidak bau. Ketika motivasi timbul dari diri mereka sendiri, mereka akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Contohnya anak saya, alhamdulillah anak saya yang SD kelas 1 sama kelas 2 Senin dan Kamis saum, Bapak nama karena itu timbul dari mereka sendiri. Mereka punya teman yang ngajak main, bestie, dan mereka pengen saum Senin sama Kamis. Padahal kemarin juga saum bulan Ramadan full, walaupun dengan penuh drama, ya. Jam 12 sudah rengek-rengek dan lain sebagainya. Tapi amazing Bapak Ibu, kemarin hari Kamis yang paling amazing itu, dia pengen sekali saum. Yang membangunkan saya 3:30 dia. Saya belum bangun, dia sudah bangun, dah yang sahur. Itu karena timbul dari diri sendiri, dia yang pengen. Nah, bagaimana itu kita bayangkan kalau motivasi belajar anak-anak kita di SMA Negeri 1 Bojong Soang timbul dari mereka sendiri. Sungguh akan bahagia kita mengajar. Kurang can datang dijemput beren. Sana cicing di kelas, jam kos atau berarti selama ini harus ada yang kita evaluasi, apa yang belum, apa yang kurang dalam program yang kita miliki untuk menumbuhkan budaya positif ini. Dan nanti insya Allah akan dibahas oleh rekan-rekan saya tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif ini. Ada sebuah riset yang menceritakan Bapak Ibu
Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Ada notnya, hasilnya anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi memberikan penghargaan itu bukan solusi, hanya solusi jangka pendek. Kalau sebentar tidak apa-apa, tapi kalau terus-menerus tidak baik juga. Ini riset yang kedua. Sama, mengambil kartu menjawab pertanyaan. Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi dengan memberikan penghargaan, belum tentu pendidikan itu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan hukuman. Bisa diuji coba mungkin di sekolah kita, coba tidak ada aturan sama sekali, apa yang terjadi kepada anak-anak? Akan terjadi chaos. Berarti motivasi yang timbul dari anak-anak belum timbul dari dirinya sendiri, dan berarti program kita mungkin belum tepat sasaran, belum cocok dengan anak-anak di lingkungan kita. Misalnya perlu kajian-kajian mendalam, kita duduk bersama, kita mengobrol, diskusi, bagaimana kita menerapkan budaya positif yang mana kesananya bisa membentuk karakter-karakter yang kita inginkan. Terakhir, sebagai kesimpulan, saya ingin bertanya, mau menjadi guru seperti apakah kita? Silakan dijawab oleh Bapak Ibu sendiri di dalam lubuk sanubari hati yang paling dalam. Siapkah kita menggarap ladang untuk menemukan tunas-tunas yang berkualitas? Ya, Pak. Dan bagaimana tindakan kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Seperti tadi ya, bahwa kita hanya bisa menyiapkan ladang. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada mereka. Di sini kita berikan fasilitasnya. Selanjutnya kita biarkan mereka untuk tumbuh sesuai dengan tumbuh kembang mereka masing-masing. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa. Tidak. Mohon maaf atas gangguannya. Sekarang kita sekarang. Halo, yang masih menulis bisa minta waktunya sebentar. Harus beres sekarang. Wow, keren. Sekarang kita tidak belajar bahasa Inggris, tapi sekarang saya ingin minta bantuan kalian. Mari kita sama-sama merumuskan sebuah keyakinan kelas. Pernah nggak? IPA itu. Hello. Hai. Kalian tahu apa itu peraturan? Tahu. Apa peraturan? Hal yang harus dilakukan. Di kelas ini ada aturan? Ada.
Bedanya dengan keyakinan apa ya? Kepercayaan. Agama gitu. Apa ya? Keyakinan. Kamu yakin akan sesuatu, misalkan gini. Nah, di kelas ini tidak boleh apa contohnya? Minum. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan di kelas ya. Apa yang melatar belakangi tidak boleh buang sampah sembarangan? Kenapa? Intinya apa? Menjaga kebersihan. Atau gini, berbedanya antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan dibuat, ketika tidak ada hukumannya, apa yang terjadi? Tidak ada sanksi, misalkan nih. Apakah peraturan ini tetap dilakukan atau tidak? Tidak. Kemungkinan besar tidak dilakukan. Tapi kalau keyakinan, misalkan saya yakin nih kalau saya tidak buang sampah sembarangan, kelas jadi bersih dan saya nyaman di dalam kelas. Kira-kira ada aturan ataupun tidak akan menjaga kebersihan atau tidak kalian? Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Nah sekarang kita coba buat keyakinan kelas kita. Nah saya akan bagikan sebuah PDF. Tolong buka HP-nya. Bagi ke 12. Nah, di link itu saya ingin Anda menuliskan apa saja sih peraturan yang ada di kelas ini. Ada nggak? Bisa diakses? Tinggal diklik tambah. Coba setiap orang tulis nama kalian dan sebutkan aturan yang harus ada di kelas ini. Masih muter. Nah, siapa itu? Kasih nama tolong. Tolong diberi nama. Give your name please. Ya semua orang kasih. Kira-kira aturan apa sih yang harus ada di kelas ini? Aturan apa? Aturan apa yang ada? Lutfi. Oh diganti Lutfi. Tidak boleh tidur saat menjelaskan. Oke. Apa lagi? Bisa? Nah, ini Muhammad Ramdan, tidak boleh nakal. Hei, nakal. Ini tidak kabur saat tiket dalam kelas. Waduh. Mutia, tidak asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Tika, dengar dan hargai orang lain. Faisal, tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan. Tidak boleh main HP saat belajar. Kok main HP? Ini gimana ngetiknya yang main HP barusan tadi?
Kayak apa dari tadi disuruh dia sama guru. Rival harus semangat setiap pagi. Wes ada lope-lopenya. Buat siapa Rival lope-lopenya? Buat semua orang. Siapa wayai? Ya? Kasih nama aku. Tidak mengejek sesama teman. Wah, ada punch, ada apa yang mengejek sama kamu akan dipukul gitu. Maulana harus selalu piket ya adik-adik. Berarti kamu kakak. Tapi kamu lebih tua dari teman-teman kamu. Insan menjaga kebersihan. Oke. Apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Siapa itu Meisha? Jadi tidak boleh berkata kasar. Harus bayar teman. 5. Harus bayar uang kas. Oh, enggak. Apa lagi? Malas mendengarkan guru atau seorang yang sedang di depan. Harus simak. Apa simak? Apa itu simak? Dilarang gitu. Ayo kau. Jangan lupa sholat teman-teman. Ya, siap. Mewing apa mewing? Kan jangan asbun. Apa lah? Kalian tolong dihapus ya kata-kata yang tidak baiknya. Bersikap baik, menghargai semua orang. Oke, hargai dan hormati guru ketika mau lawan MC. Tidak bermain HP. Oke deh. Hey, hello. Dari beberapa kalimat yang ada di sini kita coba samakan beberapa halnya ya, yang sama ya. Sudah ya. Tidak ke air wae. Harus selalu wangi. Oke. Pertama saya lihat, nah, tidak boleh tidur saat menjelaskan. Tidak boleh nakal. Tidak kabur saat piket dalam kelas. Tidak asbun. Kira-kira kalimat ini nih, tidak boleh tidur saat guru menjelaskan. Tidak boleh asbun. Tahu asbun? Tahu. Berdasar ampun. Tidak boleh. Ada beberapa yang sama kan ya? Tidak bermain HP, harus selalu wangi. Selalu wangi buat apa? Membuat orang apa? Nyaman. Tidak berbicara ketika guru sedang menerangkan. Untuk apa itu? Betul. Menghargai siapa? Guru. Menghargai guru. Orang lain. Poin yang pertama, menghargai orang lain. Baik itu ke teman, ataupun ke guru, ataupun siapapun. Kadang suka ada yang dari GO aja
datang ke sini, atau dari siapa yang datang ke sini. Kira-kira ketika kita menghargai seseorang, apa yang kita dapatkan sih? Nah, ketika kita menghargai seseorang, pasti orang lain juga akan menghargai diri kita. Anda sopan, kami sopan. Ketika Anda melakukan sesuatu hal, hello, refleksikan kepada diri sendiri. Dulu pernah misalkan gini, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Hello, menulisnya bisa berdiri dulu, nak. Nanti bisa dilanjutkan. Ada yang orang bertanya, ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya berzina. Kata dia, nah, sini kata Rasul, nggak langsung dimarahi. Ya kamu itu sama Rasul. Sini, memang kamu mau zinanya sama siapa? Kamu mau zina sama anak seseorang kan? Kamu mau zina sama ibu seseorang kan? Kamu mau zina sama istri seseorang kan? Mau ke siapa? Ya mikir. Mikirnya berapa coba? Ketika kita menzinai seseorang atau berbuat tidak baik kepada seseorang, bisa saja perlakuan tersebut terjadi kepada salah satu anggota keluarga kita. Apa rasanya kalau misalkan, maaf ya kamu bilang, ibu kamu dizinai, adik kamu dizinai, atau anak kamu nanti punya anak dizinai. Laki-laki nih punya anak perempuannya di bawah zina, suka atau enggak? Enggak. Terus, itulah sebelum kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita harus proyeksikan kalau hal tersebut terjadi pada kita, apa yang kita lakukan. Ya? Ketika kita menghargai orang lain, berbicara yang sopan, pada dasarnya kita menghargai diri sendiri. Karena kalau kita dikata-katain orang lain, apa yang terjadi sama kita? Sakit hati ya, sedih ya. Itulah pentingnya menghargai orang lain. Oke, yang pertama kita harus menghargai orang lain. Selanjutnya kita lihat lagi. Apa lagi ya? Dilarang gitu. Ya, sama ya, dilarang gitu menghargai orang lain ya. Keluar dulu, izin dulu. Tidak boleh menyimpan sampah di bawah meja. Telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Apa kira-kira? Tadi banyak yang harus piket ya. Jangan kabur. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dan kenyamanan. Kelas bersih sama nyaman enak? Enak. Atau yang suka nggak bersih mah berit biasa. Pernah berit? Berit teh mouse yang suka dipakai sama komputer di komputer. Kok sama ya namanya? Mouse sama tikus. Menghargai orang lain, poin pertama. Kedua, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Kamu suka kalau kelas kamu bersih? Banyak sampah, enak kelihatannya, rapi gitu. Kalau di rumah sukanya bersih atau balata? Bersih. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Yang lain? Oke. Menjaga kebersihan. Oke, harus bayar uang kas itu apa tuh? Buat beli sapu. Bayar uang kas. Biar merokok, kalian merokok. Dilarang berisik sama ya, menghargai orang lain. Uang kas apa?
Oke, kita lihat. Ada lagi yang ditambahin nggak? Pertama, harus menghargai orang lain. Menghargai dan menghormati. Boleh nggak menghargai dan menghormati? Sama ya? Sama nggak menghargai dan menghormati? Beda. Menghargai dan menghormati orang lain. Bukan orang tua aja ya. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Kenyamanan kelas tadi tidak bising. Orang lain lagi belajar, kamu ngobrol. Orang lain lagi tidur, misalkan istirahat, kamu digangguin sama kamu. Lagi jam istirahat ya misalkan ya. Nah, oke. Nah, kita fokus kedua aja ya. Hello? Hai. Hello. Hai. Mau ditambah lagi atau fokus kedua aja nih? Fokus kedua. Fokus kedua. Oke. Kita rumuskan keyakinannya. Ada yang mau ditambahin nggak ini? Menghargai dan menghormati orang lain, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ada? Ada? Ada. Oke. Kita tinjau ulang ya. Coba kita bisa buat kalimat nggak dari sini? Mari kita rumuskan kalimat. Nah, ini kan jadinya dengan hormat atau ada yang lain coba? Hormat ya, menghargai orang lain. Hormat. Hormat, gerak. Oke. Menghargai dan menghormati. Kelas kami yakin bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Yakin? Yakin harus menghormati dan menghargai orang lain? Contohnya gimana? Tindakan menghargai dan menghormati orang lain. Yang saya contoh menghargai orang lain ya. Oke. Mendengarkan sampai orang lain selesai berbicara, baru mengajukan pertanyaan. Tidak memotong pembicaraannya. Ada lagi, menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai bentuk contoh, kamu menghargai, misalkan menghargai guru, apa yang dilakukan? Kalau guru masuk gimana? Lihat. Ya? Senyum. Senyum, betul. Salam. Ya? Salam. Menyalami. Sapa. Sudah ada di kelas sebelum guru masuk. Jangan masih di luar, guru udah masuk, udah setengah jam baru masuk. Nah, oke. Ini yang pertama. Kita harus meyakininya. Tadi alasan dibalik semua apa yang kita lakukan. Kalau hanya sebatas melakukan, nantinya akan mungkin tidak dilakukan. Tapi kalau berdasarkan keyakinan, saya yakin nih, ketika saya menghargai orang lain, maka kita pun akan dihargai. Kamu menghargai saya sebagai guru, saya juga akan melayani Anda dengan baik sebagai seorang
Siap ya? Poin yang pertama bisa diterapkan? Bisa. Oke. Poin yang kedua, situasi kelas. Kami yakin jika menjaga kebersihan dengan kelas, maka kelas kita akan nyaman. Kelas kita akan kondusif. Nyaman. Nyaman kondusif. Nyaman. Saya yang nyaman dari terlalu nyaman. Coba Jangan terlalu nyaman. sekarang nyaman dengan nyaman lagi. Ada yang mau ngasih pendapat? Coba. Kami yakin jika menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, maka kelas kita akan bersih, tentram, tentram. Itu paling udang, tentram. Kamu ada yang lain? Kita akan semangat belajar. Boleh nggak? Boleh. Oke. Kelas yang bersih, kelas yang nyaman, tempat duduknya nyaman, kebersihannya dijaga, tidak bau, membengkak parfum. Nanti kalau parfum nggak keluar ya. Maka kalian lebih konsentrasi dalam belajar ya. Betul. Ditambah tadi saling menghargai, menghormati, tidak berbicara kasar, tidak menyinggung orang lain, menghormati perkataan orang lain, ya, tidak menyela. Apa yang terjadi kira-kira di kelas ini? Kacau. 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 Kalau kita menerapkan kedua ini, apa yang terjadi? Nyaman dan kondusif. Belajarnya lebih enak? Ya. Gak banyak pikiran? Ya. Fokus belajar ya. Gak mikir siapa ngomongin saya, si Eta nyakitin hati saya, si Eta taraf pikir, jadi saya pikir terus. Ya. Setiap orang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Apalagi kita yakin sebagai muslim, semua muslim? Bahwa apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Apapun itu. Ya? Bagian ada? Alhamdulillah. Sepakat ya ini dua ini? Pertama kita harus menghormati. Kedua, kita harus menjaga situasi. Oke, pertama, hormat. Kelas kami yakin bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Bisa ditulis di buku kalian? Nah, sebagai kesepakatan masing-masing. Bebas, itu apa aja. Kita tangankan dalam diri kita.
ini saya buat keyakinan kelas 12 IPA 3. Kita buat 2 keyakinan. Keyakinan yang pertama, nah, ya, saya kirim ke grup ya. Pertama, kita yakin bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Kedua, kami yakin jika menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, maka kelas kita akan semangat belajar. Ya. Maka kita akan semangat belajar. Nah, sekarang setelah kita buat keyakinan ini, hello? Apa yang harus kita lakukan setelah kita membuat keyakinan ini? Dan selalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya omong. Ini di itu ya. Mana ya? Nah, kalau bisa KM anak KM di print pakai uang kas, kemudian ditempel di kelas. Halo. Menurut kalian apa perbedaan tadi? Bedanya membuat peraturan sama membuat keyakinan. Mana yang lebih kalian akan lakukan? Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Kalau peraturan, kalau nggak ada yang mengawasi, maka akan ditinggalkan. Oke, saya harap apa yang saya lakukan kali ini bisa masuk ke relung-relung hati kalian dan kalian bisa melakukannya. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan kalian dan mudah-mudahan kalian diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tanggungjawabkan perilakunya dengan menemukan solusi atas permasalahan.
Lutfi sama Rival ya. Silakan itu. Apa kabar Lutfi sama Rival? Alhamdulillah baik Pak. Kalian tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya Pak, saya salah. Kami berdua salah. Emang salah apa? Ya terlambat masuk. Ya, terlambat masuk. Gak apa-apa, setiap manusia itu pasti kena salah kan? Pasti ya, karena yang namanya manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi jangan terus-terusan salah kan? Sebaik-baiknya manusia yang bisa memperbaiki kesalahan. Jadi ya tidak apa-apa kamu salah. Padahal kalian mungkin bisa ya tidak masuk ke kelas tadi. Kalian tadi kemana selama istirahat sekian menit dan tidak masuk ke kelas selama 30 menit? Tadi saya keluar antar Riva. Ngantar kemana Riva? Ke rumah Pak. Ke rumah? Iya. Ada yang tertinggal? Iya. Emang apa yang tadi tertinggal di rumah? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Kenapa tidak dipersiapkan dari sebelumnya? Lupa. Lupa. Manusia juga memang tidak lepas dari rasa lupa ya. Jadi saya yakin pasti ada alasan kan kalian tidak masuk ke sini. Dan menurut kalian yang kalian lakukan tadi selama 30 menit terlambat masuk ke kelas Bapak, menurut kalian itu seperti apa? Apakah itu hal yang baik atau tidak? Saya akui salah, tidak baik Pak. Menurut Bapak gimana? Saya juga tidak baik. Ya, terus kalau menurut kalian apa yang harus kalian lakukan untuk mengganti 30 menit yang kalian lewati tersebut? Saya akan belajar menyusul nanya ke teman. Nanya ke teman. Kalau kamu nih Pak? Sama Pak. Tentang tugas. Bersedia ada yang lain nggak selain itu? Selain kalian menanyakan tugas kepada teman kalian? Apa yang kalian lakukan nanti ke depannya? Belajar, memperdalam belajar. Ada tambahan ya, belajar tambahan ke depannya. Terus untuk ke depannya lagi, apakah akan diulangi hal tersebut? Siap tidak. Alhamdulillah. Kita yakin ya bahwa kita harus mentaati waktu yang sudah kita sepakati. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya masuk, sehingga untuk selanjutnya kalian usahakan untuk tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas ya. Kayak gitu ya. Baik. Yang mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih giat tadi. Kemudian dengan ingat ya, nanti berarti harus ada pelajaran tambahan selama minimal 30 menit untuk mengganti waktu kalian tadi terlambat selama 30 menit ya. Baik. Terima kasih ya. Menurut kalian barusan gimana? Tahap-tahap Bapak dalam mengkonseling kalian? Apakah dengan tahap tersebut misalkan kalau langsung dimarahi, apa yang kalian rasakan bedanya langsung dimarahi 30 menit dengan yang barusan seperti Bapak tanyakan? Mungkin kalau langsung dimarahi ya saya sama Riva juga mungkin gak enak atau tidak suka lah sama Abang. Ya. Kalau dengan cara yang barusan bagaimana? Lebih nyaman. Kalau menurut Riva gimana? Sama Pak, kalau misalkan rasa lumayan jadi kita juga jadi beda. Kalau dengan cara yang barusan jadi good mood ya. Karena cara tersebut untuk membuat kalian yakin dengan keyakinan kalian sendiri. Jadi kalian yang menemukan solusi yang harus kalian lakukan dari permasalahan yang kalian sudah buat. Bukan Bapak yang memaksakan harus A, B, C, tapi kalian yang mengusulkan apa yang harus dilakukan. Jadi, mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang ya. Terima kasih. Silakan. Mohon kembali ke kelas ya. Ya, baik. Jangan diulangi ya. Maaf Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.